Netra Channel, dan tentunya pada malam hari ini kita akan mengupas dan mengulik tuntas tentang apa yang akan kita sajikan kepada pemirsa, kepada Dimas Diajeng dan netralis dimanapun Anda berada. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan yang satu ini dengan ungkapan cetek geni, open your mind. Silakan Cak Siro. Mencari kesejatian, mencari, selalu mencari. Ada ruang, ada waktu, aku ingin datang. Pada ruang, pada waktu, aku ingin datang. Gitar kayu ku mainkan, suaranya hasilkan tanya. Bertanya, selalu bertanya. Terima kasih Cak Siro. Latihan berapa lama Cak Siro? Kurang lebih 5 menit. 5 menit, luar biasa. Hebat sekali, 5 menit. Keren sekali. Baik, Dimas Tidak perlu Diajeng lama-lama. Dan netralis semuanya yang ada di manapun Anda berada, pada malam hari ini spesial ya. Tadi sudah ada hiburan dari Cak Siro. Mudah-mudahan berkenan di hati netralis dan pemirsa semuanya. Nah, pada malam hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan rekan saya yang cantik jelita. Silahkan memperkenalkan diri, siapakah? Perkenalkan, nama saya Santi Tirtawati. Saya di sini sebagai host bersama AA Novi Yuda Negara. Dan juga saya ditemani Bapak Joko. Siapa? Bapak Joko Wahono. Oh iya, Bapak Joko Wahono. Mas. Nggak terima dipanggil Bapak ya. Mas Joko yang selalu Joko ya. Mohon maaf. Baik, sebelumnya sebelum kita masuk ke ini ya, ke intinya Masuk ke pertanyaan. di cetek geni itu ada persyaratannya Mas Joko. Persyaratannya itu harus mengikuti yang namanya pantik api. Pantik api ini adalah pertanyaan yang dijawab secara cepat. Pertanyaan itu berupa pilihan. Jadi nanti akan diminta untuk menjawab pertanyaan pilihan, ada 2 pilihan dan harus dijawab dengan cepat, tidak perlu mikir. Oke. Ya. Dan kebetulan yang akan memberikan pertanyaan ini adalah Mbak Santi. Oh, Mbak Santi. Mudah-mudahan nggak kelipet-lipet ya. Grogi ya, Mbak Santi. Iya. Pertanyaannya harus cepat ini. Silakan Mbak Santi. Pertanyaan yang pertama ini. Ini milih dulu, apa gimana? Iya, milih salah satu. Kan ada 2 pilihan kan. Oke. Sampean milih yang salah satu. Oh. Yang pertama, pilih sarapan roti atau sarapan nasi komplit lengkap dengan susu atau kopi. Milih yang mana? Roti. Roti Oke. ya. Yang kedua, pilih menggerakkan orang atau menjalankan sendiri. Menggerakkan orang. Oke. Oke. Terus? Yang ketiga, pilih jadi kepala ikan atau ekor ikan.
ekor kayaknya. Terus Yang keempat, pilih banyak dana tapi sepi event atau tidak ada dana tapi juga sepi event. Bingung. Banyak event cukup dana. Oh iya. Yang kelima, pilih hitam atau abu-abu. Hitam. Oke. Yang keenam, pilih sukses sendiri atau tidak sukses secara kolektif. Sukses secara kolektif ya. Ya. Yang ketujuh, ini pilih diam yang artinya emas atau teriak yang artinya tembaga. Teriak tapi tembaga. Yang kedelapan, pilih jalan sendiri atau jalan bareng. Jalan bareng lebih rame ya. Sama Seru aku ya sebenarnya. Bapak ya. Sebenarnya gitu ya. Bareng-bareng kan rame. Pak. Kita gandengan tangan. Yang kesembilan, pilih nyuruh atau disuruh. Kayaknya dua-duanya ya. Nggak bisa ya. Nggak boleh. Disuruh. disuruh ya, terus. Yang ke-10, pilih terkenal atau tidak terkenal. Tidak terkenal. Oke, terima kasih Mas Joko, luar biasa. Ini pertanyaan yang mengejutkan ya, karena memang Iya. tidak ada di dalam skenario. Tapi nanti ada kesimpulan di sana, Mas. Oh, Karena gitu, ya. pilihan itu menentukan apa namanya karakter, kemudian pola pikir, kemudian apapun yang kaitannya dengan diri kita. Oh, gitu. Kalau kita paham ya. Iya. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis, saatnya kita mulai masuk ke inti ya. Kebetulan hadir pada malam hari ini sebagai narasumber adalah Mas Joko Wahono. Beliau adalah Ketua Dewan Kesenian Tuban. Nah, kita akan mencoba mengulik kemudian mengupas tuntas tentang Dewan Kesenian Tuban. Nah, tentunya karena tadi sudah Mbak Santi yang kemudian menanyakan tentang Pante Api ya. Pante Api. Nah, sekarang saya yang akan bertanya duluan. Oke. Mas Joko, kalau kita melihat Dewan Kesenian Dewan Kesenian Tuban ini sebenarnya sudah berapa lama ya panjenengan menjabat sebagai ketua? 5 tahun terakhir ini sepertinya ya. 5 tahun terakhir. Akhir ya. Periode akhir. Iya. Itu di masa jabatan pertama atau sudah kedua ini? Ya sebelumnya memang belum ada Dewan Kesenian itu Pak. Oh, Iya. ya, oke. Nah, pada saat Mas Joko menjadi ketua ini melalui proses pemilu, katakanlah nih ya, pemilu atau penunjukan atau seperti apa? Jadi waktu itu kan ada kayak semacam kongres seniman gitu. Iya. Itu menjadi dasar pembentukan Dewan Kesenian. Oh. Jadi bukan ditunjuk oleh pemerintah atau dari komunitas teman-teman sendiri, bukan. Ya dari hasil kayak semacam kongres seniman gitu. Kongres seniman. Nah, kemudian pakai dilantik nggak, Mas? Iya benar. Ada pelantikannya ya. Tapi sebelum saya, kita jadi ingat ya. Dulu itu sebelum saya, teman-teman ada inisiatif untuk membentuk Dewan Kesenian ya. Tapi waktu itu belum kayak semacam rapat biasa gitu, terus menentukan siapa sih ketuanya gitu. Kalau salah ingat waktu itu ketuanya Pak Janwoto gitu ya. Nggak tahu mekanisme, karena mekanisme itu yang dianggap tidak normal atau tidak sesuai, sampai akhirnya juga mengambang keadaan Dewan Kesenian waktu itu. Kepengurusan waktu itu mengambang, nggak ada juga nggak di-SK-kan ya. Akhirnya buyar dengan sendirinya gitu. Urusan waktu itu lama, teman-teman ada inisiatif untuk membentuk Dewan Kesenian karena di beberapa daerah
juga ada Dewan Kesenian, sementara juga di Inmendagri juga diharuskan seperti kayak gitu. Iya. Tapi ada SK-nya toh Mas? SKD ini ono wongnya ya. Ada. Ini intermezzo aja loh. Oke. Nah, kalau Dewan Kesenian Tuban ini sebenarnya dibagi pada saat dipegang oleh Mas Joko itu dibagi berapa bidang sih, atau berapa seni budaya yang kemudian menjadi menjadi divisi atau bidang yang diasuh oleh Dewan Kesenian? Ada 5 bidang ya itu. Ada 5 bidang ya? 5 bidang. Apa aja itu, Mas? 5 bidang. Ada seni rupa, tari, terus Seni rupa, tari ya. Seni rupa, tari, musik. Musik itu termasuk musik tradisi ya. Ya. Ada mana? Jadi lupa ini. Ada 5 ya. Ada 5 ya. Seni rupa ya. Seni rupa, terus apa ya? Seni pedalangan mungkin atau apa? Seni pedalangan enggak. Sebenarnya seni pedalangan masuk seni teater ya. Itu masuk di teater. Tapi dalam pedanaan kita sering membantu untuk menyisihkan dana untuk itu, untuk teman-teman pedalangan di Pepadi. Kalau teman-teman di Pepadi sendiri sudah terbentuk lembaganya, tapi juga nggak dapat anggaran dari pemerintah. Oke. Kita nanti ngulik pendanaan lah, tapi nanti ya. Ini masih mengulik tentang divisi di bawahnya yang dimanage oleh Dewan Kesenian Tuban. Nah, kemudian dari masing-masing bidang ini sepanjang dipegang oleh Mas Joko, ini mana sih bidang yang paling menonjol, Mas? Yang sering mengadakan event atau kegiatan, terus mana yang bidang yang nggak pernah atau belum gitu? Baik sebelum pandemik maupun apalagi di zaman kondisi saat ini ya, di pandemik ini. Iya, yang minim itu di videografi ya, waktu di foto dan videografi. Ada bidang itu ya. Tapi untuk kondisi pandemi seperti ini, itu sebetulnya mereka yang lebih giat adakan kegiatan untuk akhir-akhir ini ya. Kalau untuk seni rupa, 1 tahun itu cuma 2 event biasanya. Ada pameran bersama, terus ada workshop semacam kayak gitu. Kalau tari sendiri biasanya bentuknya workshop kepelatihan tari. Oke, dari sekian ini pertanyaan saya belum dijawab nih, Mas. Dari sekian ini mana yang paling banyak? Yang paling sering? Teater ya. Kalau yang paling atau yang belum pernah sama sekali mengadakan kegiatan, mungkin nggak ada orangnya atau bagaimana gitu, Mas? Saya kira semua ada, semua berjalan ya. Yang untuk yang tadi itu ada. Nah, cuma untuk 1 tahun itu kan cuma 1-2 kegiatan aja. Kalau yang sama sekali tidak mengadakan kegiatan? Nggak ada ya. Semuanya mengadakan kegiatan, walaupun meskipun eventnya besar atau kecil gitu. Iya, walaupun hanya sekali 2 kali gitu ya. Ya, dalam hal ini kan ya alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya. Oke, baik. Mbak Santi, mungkin ada pertanyaan. Saya akan bertanya kepada Bapak Mas Joko. Bapak Mas. Iya, gimana Mas? Mintanya dipanggil Mas. Panggil Mas ya. Oke. Peran ketua, ini kan ketuanya sampean ya? Iya. Peran Mas Joko itu di DKT bila ada bidang yang tidak aktif sama sekali itu sampeannya seperti apa kira-kira? Kalau nggak ada bidang yang kurang aktif, biasanya kita mengkomunikasikan dengan komunitas-komunitas gitu ya. Seperti contohnya fotografi itu pernah kurang aktif kalau dibanding dengan teman-teman yang lainnya di bidangnya ya. Kita
ngobrol sama ini, sama apa, sama komunitas-komunitas itu. Maunya apa sih ini? Ada anggaran sekian, ini mau dibikin acara apa? Nah, jadi kita menyesuaikan, kita bisa sharing anggaran dengan komunitas atau kita sendiri yang membiayai kalau eventnya nggak terlalu besar gitu. Biasanya seperti itu. Oke. Terus saya mau bertanya satu lagi. Apakah ada kecemburuan antar bidang? Kecemburuan antar bidang? Iya. Maksudnya kecemburuan antar Iya. bidang yang dimaksud tuh misalnya bidang A itu dia sering mengadakan kegiatan, terus kemudian Mas Joko lebih dekat sama Sama bidang A gitu ya. Seperti itu sih. Enggak. Bukan saya loh yang cemburu. Kalau gitu mungkin ya. Enggak, sebenarnya enggak kecemburu aja. Lebih pada ini sih, pada apa? Kemampuan dan kedekatan yang membidangi itu dengan perkembangan yang ada di teman-teman apa pelaku kesenian ya. Banyak ada teman yang sering berkomunikasi dengan komunitas atau pelaku, tetapi ada teman yang membidangi itu tapi kurang jarang berinteraksi. Iya, iya. Semua kegiatan nggak selalu kita yang membackup pendanaan ya, karena pendanaan itu juga sangat terbatas kalau dibagi-bagi itu. Kita sering biasanya sharing juga dengan komunitas-komunitas itu. Gitu ya. Jadi ini masalah pendanaan ini menjadi hal yang serius ini kalau menurut saya. Nah, Kan pandemik ini. betul. Nah, ketika sekarang ini apa namanya sedang pandemik ya, tentunya pasti akan berpengaruh kepada kegiatan-kegiatan kesenian ya, kesenian dan budaya. Nah, sebenarnya yang menghalangi selain pandemik itu apa tuh Mas? Ketika apa namanya sebuah event tidak jalan atau rencana event tidak jalan, selain pandemik loh ya, pertanyaannya. Apa sih yang menghalangi itu? Biasanya masalah ini apa ketidakjelasan anggaran itu turun bisa terrealisasinya itu pada bulan apa sih atau pada kuartal keberapa gitu. Kita misalnya sudah menyusun program mulai dari awal tahun itu kan menjadi disesuaikan lagi ketika anggaran itu turunnya pada kuartal ketiga misalnya kayak gitu. Iya. Ya semacam kayak gitu. Terus juga misalnya teman-teman ingin mengadakan event yang agak besar tetapi fasilitasnya nggak ada. Seperti kayak kemarin itu sebetulnya kan teman-teman mau mengadakan festival teater ya, parade teater tahunan itu, tapi gedungnya nggak ada karena nggak boleh dipakai kayak gitu. Ya karena kondisi kan macam kayak gini. Iya. Ya memang infrastruktur kesenian itu yang sangat menyedihkan kalau ngomong masalah itu. Masalah infrastruktur. Infrastruktur kesenian. Infrastruktur itu misalnya gedung, saya gitu ya. Betul. Masuk infrastruktur ya. Kemudian fasilitas yang lain gitu ya. Betul. Iya. Oke. Itu sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan ya. Sangat menyedihkan. Jadi sudah menyedihkan pakai sangat gitu ya Mas. Sangat. Iya. Ya memang kesenian bisa digelar di mana saja ya, tetapi untuk menyajikan kesenian yang lebih representatif, terusan pelaku kesenian itu merasa dihargai karena ada gedung itu, kan harus wajar kan betul. Betul. Atau itu kondisi minimal yang harus ada gitu ya Betul. Mas ya. Oke, karena representatif menjadi salah satu tujuannya ya. Betul. Oke. Nah, kalau apa namanya masalah pendanaan ini Mas. Apakah pendanaan itu hanya dikucurkan itu berdasarkan adanya dananya sekian gitu, ataukah karena pengajuan dari apa namanya Dewan Kesenian Tuban itu saya mengadakan kalender of event selama 1 tahun sekian dengan budget sekian gitu. Bentuknya seperti apa? Bottom up atau up down? Kita pernah seperti kayak gitu ya, kita mengajukan rencana anggaran sekian, kita sangat berharap waktu awal-awal itu kita bisa ini ya mempublikasikan ke luar daerah. Setiap event itu, setiap bidang kesenian itu kita bawa ke luar daerah. Misalnya pameran tidak hanya di pameran di Tuban saja, bisa di luar. Itu juga dengan
sastra atau teater yang lainnya itu kayak gitu. Kita mengajukan waktu itu 700 jutaan ya, kayak gitu. Itu untuk satu event ya? Enggak, selama satu Selama tahun. 1 tahun, oke. Terus? Dalam baik yang tadi beberapa bidang itu. Mm-mm. Tapi ternyata realisasinya yang turun yang 50 gitu. Nah, jadi kan kacau. Jadi kita Ya, terus Iya. apa namanya ya? Rescheduling ya? menyesuaikan lagi ya. dengan anggaran gitu. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya bentuknya seperti kayak gitu, top down gitu. Top down ada, ya? ada anggaran sekian gitu. Oh, artinya anggarannya mengsak-mene, istilah Iya, kasarnya gitu ya? betul, kayak gitu. Oke, jadi calendar of event atau rencana program kerja selama 1 tahun itu ya harus menyesuaikan dengan dana atau budget yang ada ya? Betul, iya. Artinya top down itu ya? Betul. Oke, luar biasa ini ya. Oke, nah kalau kita bicara masalah itu pendanaan sudah selesai karena memang seperti itu ya kondisinya. Betul. Nah ini mudah-mudahan nanti di tahun depan, tahun 2022 itu semestinya bisa menjadi lebih baik gitu ya, harapannya seperti itu ya Mas ya. Seharusnya seperti itu. Harusnya seperti itu ya. Nah, apa namanya? Kalau kita bicara masalah seni budaya, tentunya apa namanya ada korelasinya dengan instrumen yang lain. Dalam hal ini instrumen pariwisata ya. Betul. Ada hotel, ada restoran, ada objek wisata, ada UMKM, ada Pok Darwis dan sebagainya. Nah, ini sinergisitasnya itu seperti apa, Mas? Kelihatan nggak atau berjalan sendiri-sendiri nih semua instrumen pariwisata nih? Selama ini saya kira masih berjalan sendiri ya. Sebetulnya yang dimaui oleh Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kan semua harus bersinergi seperti yang Mas Tofi tadi jelaskan. Jadi semua komponen tadi itu harus bersinergi yang intinya nantinya selain kesenian kebudayaan itu bisa berkembang, juga masyarakat yang di daerah situ juga bisa menikmati secara ekonomi. Ya. Mestinya seperti kayak gitu. Tapi yang terjadi saat ini seperti apa sih? Berjalan sendiri-sendiri. Masih berjalan sendiri-sendiri ya? Iya. Dan tidak tahu mau kemana gitu ya? Betul. Nah, itu harus ada tim sendiri yang bisa menggabungkan itu semua ya. Kasus Sandur itu kan ngeri ya. Sandur itu di Tuban diakui oleh pemerintah pusat sebagai warisan budaya tak benda. Tetapi Sandur di Tuban itu yang aktif cuma 2, Sandur punyanya Pak Sakro di Tanjung Buka dan Sandur Kiring punyanya Mbah Mati gitu. Hanya 2 ya, Tuban yang itu yang aktif yang ya. aktif ya. Nah, kedua Sandur ini otomatis dia akan mau mengkreasi supaya Sandurnya itu bisa eksis di tengah himpitan banyaknya informasi hiburan, banyaknya macam-macam seperti saat ini. Ya. Nah, ini akan menjadi tragis. Kemarin itu beberapa waktu lalu saya di Sandur Kiring bincang-bincang sama Pak Mati itu, ternyata Pak Mati itu membentuk alat-alat baru gitu, dimasukkan di dalam kesenian Sandur. Terus juga dimasukkan tembang-tembang baru yang model ngepop gitu, maksudnya baik untuk seperti orang lebih berminat. Tetapi itu kan akan merusak kesenian Sandur sendiri gitu. Pakemnya betul. Bukan menjadi hilang. Ya nggak apa-apa sih, kesenian itu bisa berkembang memang. Tapi sebetulnya itu bisa ditangani kalau ada lintas sektor bisa saling bersatu untuk memajukan itu. Nah, kita ingat ininya di Bandung itu Mang Ujo itu. Mang Ujo nah, ya. Itu kan menarik kalau dipakai studi banding kan gitu. Ya. Jadi tidak membesarkan Sandurnya kesenian asih, tapi juga lingkungannya ditata gitu ya. Ya. Bisa menjadi objek wisata, destinasi wisata, ada kulinernya, ada yang lokal jenius itu yang ada, itu bisa diangkat gitu. Nah, maksud saya seperti kayak gitu. Itu Sandur akan tetap berkembang kalau gitu. Ya. Tidak harus kesenian Sandurnya untuk bisa berkembang, tapi dimasuki unsur-unsur yang lain. Nah, itu malah bisa merusak ya. Ya, ya. Artinya begini, kalau boleh disimpulkan itu sebenarnya Sandur itu ya seperti pakemnya, kemudian kalau mau ngisi justru yang di luar Sandurnya ya. Betul. Contohnya misalnya seperti yang tadi disampaikan seperti Mang Ujo itu di
penontonnya juga dilibatkan untuk apa namanya, kalau mau ujo kan pakai angklung tuh. Jadi apa namanya, penontonnya itu dilibatkan untuk memainkan angklung. Nah ini yang biasanya apa namanya, penonton itu senang, pengunjung itu senang karena dilibatkan. Nah apa namanya, yang paling ini Mas, yang paling sebenarnya ini paling inti Mas. Nanti setelah panjenengan selesai menjabat sebagai ketua Dewan Kesenian Tuban, kurang berapa lama Mas? Ya sebenarnya tinggal hitungan bulan aja. Hitungan bulanan. Nah kemudian kedepannya ini kira-kira loh ya, kira-kira yang ideal untuk memilih seorang ketua Dewan Kesenian Tuban itu seperti apa Mas? Apakah melalui kongres saja, artinya kongres itu ya kita rapat terus nanti muncul beberapa tokoh misalnya, atau misalnya dengan cara seperti pilkada, jadi ada semacam kayak apa namanya, presentasi program yang kemudian itu didebatkan sehingga semuanya itu bisa tahu, oh si A ini programnya seperti ini 1, 2, 3, 4 misalnya, oh si B seperti ini dan sebagainya. Menurut Mas Joko bagaimana Mas? Iya, sebetulnya setelah ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ya, nomor 5 tahun 2017 itu, setiap lembaga kebudayaan maupun perseorangan itu mempunyai peran yang sama. Nah, ketika ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini patut dipertanyakan, apakah Dewan Kebudayaan, Dewan Kesenian itu masih relevan untuk saat ini kayak gitu. Karena spirit daripada Undang-Undang Kebudayaan, Pemajuan Kebudayaan itu, semua lembaga kebudayaan itu mempunyai peran yang sama, dan itu pemerintah wajib memfasilitasi. Oke. Nah, gitu. Bahkan di beberapa daerah Dewan Kesenian itu sudah sudah berubah, seperti di Jogja Dewan Keseniannya sudah berubah menjadi Dewan Kebudayaan karena cakupannya lebih luas ya. Karena sudah ada payung hukumnya. Yang jelas. Kalau Dewan Kesenian cuma Inmendagri itu. Dan nah, karena Inmendagri pemerintah daerah itu bisa melaksanakan, bisa enggak. Nah, ya itu kan sulit. Ya parah. Ya, itu. Kalau kayak gitu, ya enggak salah kalau pemerintah daerah ini dasarnya hukum kurang kuat atau terlalu sudah lama gitu. Iya. Nah itu kayak gitu kenyataannya. Oke. Nah kira-kira setuju enggak nih Mas, kalau misalnya besok untuk pemilihan ketua Dewan Kesenian Tuban itu dilaksanakan seperti pilkada, jadi ada semacam kayak presentasi program. Itu lebih bagus itu. Itu lebih bagus ya. Itu lebih Setuju bagus. Ya, tapi saya juga mengkritik dengan model Dewan Kesenian ya. Kalau semacam art council yang ada di situ itu kan kurang lebih sebetulnya perannya sama. Tapi art council itu kan tidak seperti Dewan Kesenian gitu sistem kerjanya. Jadi art council itu lembaga yang dibuat oleh pemerintah yang berisikan orang-orang yang expert. Jadi melalui fit and proper test gitu ya. Jadi pemerintah mengucurkan anggaran, terusan diterjemahkan oleh art council itu bagaimana untuk memajukan kebudayaan di daerahnya itu. Nah itu ditenderkan, komunitas individu bisa ambil anggaran di situ, bukan art councilnya sebagai pelaksana, tetapi dia cuman menjabarkan program-program apa nggak sih yang bisa memajukan kebudayaan setempat gitu. Sepertinya semacam itu sebetulnya. Baik. Ya, kalau bentuknya masih Dewan Kesenian, saya kira ya bagus lah untuk daerah daripada nggak ada, tapi lebih bagus yang model semacam gitu. Baik, jadi kesimpulannya dari Mas Joko itu setuju kalau nanti pemilihan ketua Dewan Kesenian ini dilaksanakan secara terbuka supaya fair dan transparan gitu ya. Presentasi program gitu. Kemudian yang kedua ada PR-nya, yaitu bagaimana kemudian DKT ini menjadi Dewan Kebudayaan Tuban ya. Seharusnya setelah ada Undang-Undang Kebudayaan, kalau saya pribadi lebih setuju kayak gitu. Tapi karena menjadi nggak lucu kalau Dewan Kesenian yang skupnya lebih kecil dari kebudayaan, tetapi
Itu kesannya Iya. mengurusi juga diharuskan Iya. mengurusi Dalam kebudayaan. hatinya Mas Joko pasti memilihnya Dewan Kebudayaan Tuban, betul ya? Betul. Oke. Iya, seperti di Ya. Jogja kan seperti kayak gitu. Iya, berarti itu. Novi, tapi aku percaya lebih memilih aku. Baik, karena waktunya juga sudah sampai pada waktunya ini, Mas Joko terima kasih sekali atas kehadiran panjenengan luar biasa. sama-sama. Karena pada malam hari Terima ini kasih, luar biasa bisa dikupas sampai ke detail-detailnya, dan tentunya Mbak Santi terima kasih, dan Dimas Diajeng serta Netralis. Kita akan ketemu lagi di session Cedik Geni berikutnya. Saya Novi Yudanegara dan Dan saya Santi Tirtawati. mengucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa. Cedik Geni, Open open your your mind. mind.